Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu di antara amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah puasa Ramadan ini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan pelaksanaannya tidak mesti secara berturut-turut, boleh menurut kemampuan kita masing-masing. Sebab barang siapa yang mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, seolah-olah dia telah puasa 1 tahun penuh. Sebagaimana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, dia telah puasa 1 tahun penuh. Kenapa disamakan dengan puasa 1 tahun penuh? Karena satu kebaikan itu dibalas 10. Ya, maka 1 bulan itu ya sebanding dengan 10 bulan. Sementara yang 6 hari di bulan Syawal sebanding dengan 2 bulan. Maka 10 tambah 2 genaplah menjadi 1 tahun. Sebagaimana juga di dalam hadis yang diriwayatkan dari Thauban, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana fa syahrun bi asyrati ashhurin." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sebanding dengan 10 bulan. Wa siyamu sitta ayyami ba'dal fitri. Lalu ditambah puasa 6 hari setelah Idul Fitri, fadzalika tamamu siyamis sana, berarti genap puasanya 1 tahun penuh. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah puasa sunnah. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu menurut pendapat mereka. Kemudian yang kedua, bolehkah seseorang terlebih dahulu mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal sebelum dia mengqadha puasanya? Kalau menurut pendapat ulama yang paling sahih, jawabannya boleh. Namun ketika ada seseorang tidak berpuasa itu bukan karena alasan yang syar'i, maka ulama mengatakan dia belum boleh puasa 6 hari di bulan Syawal, tetapi dia harus mengqadha puasanya terlebih dahulu. Kenapa demikian? Ini adalah bentuk ikab atau hukuman kepadanya karena dia menganggap remeh dan lalai dengan wajibnya puasa Ramadan itu. Makanya dia lebih utama mengqadhanya terlebih dahulu, baru setelah itu dia boleh puasa 6 hari di bulan Syawal. Namun sekali lagi kita tegaskan, kalau orang
yang genap puasanya, sempurna puasanya di bulan Ramadan, maka ia boleh mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal terlebih dahulu. Dan kalau kita pahami hadis ini, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kita puasa 6 hari di bulan Syawal ini sama kita puasa 1 tahun penuh. Bagi orang yang cukup memahami hadis ini, tentu dia tidak akan sia-siakan. Walaupun tata cara pengerjaannya tidak mesti berturut-turut. Yang penting selama bulan Syawal, hitunglah selama 6 hari. Namun ada kelemahan dari kita kaum muslimin ini, ketika nanti kita menunda-nunda, nanti akan timbul malas. Maka kami anjurkan dan kami sarankan, kalau bisa, seandainya waktu kita lapang, kita tidak kemana-mana, sebaiknya kita segerakan untuk mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Kecuali kalau kita masih ada urusan, ya, ada pergi keluar rumah untuk kepentingan yang syar'i misalnya, silakanlah ditunda, ya. Tapi yang kami khawatirkan itu ketika kita menunda-nundanya, nanti timbul malas kita, sehingga ketika sudah lama jaraknya, maka nanti kita tidak jadi mengerjakannya. Itu yang kita khawatirkan. Maka sekali lagi kita anjurkan kepada kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau waktu kita lapang, hendaklah disegerakan untuk mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan karena lebaran ini adalah hari untuk makan dan minum. Memang benar. Tetapi nanti ketika sudah lewat waktunya, dari 6 hari atau 10 hari, namun kita belum juga mengerjakannya, sekali lagi yang kami khawatirkan, timbul malas di dalam hati kita, sehingga nanti di penghujung-penghujung kita mengerjakannya. Karena setan itu lebih pintar daripada kita untuk menggoda kita. Ketika kita ingin melakukan suatu amal kebaikan, jangan dipikir setan itu akan diam, tidak. Ya, sekarang setan sudah dilepaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menurut hadis ketika Ramadan setan itu diikat. Sekarang kita sudah lepas, sudah selesai dari bulan Ramadan, berarti setan kembali dilepas dari ikatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ini menjadi renungan bagi kita bersama. Kemudian tentang puasa sunnah ini, sebaiknya kita memasang niat juga pada malam hari seperti puasa wajib atau puasa Ramadan, ya. Namun ini tidak merupakan syarat sah puasa sunnah. Berbeda dengan, ya, syarat puasa wajib itu. Salah satunya memang dia berniat pada malam hari sampai sebelum terbit fajar. Namun puasa sunnah ini boleh niatnya pagi hari atau siang hari. Dalilnya apa? Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, kata Ibunda Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah makanan hari ini?" "Tidak ada ya Rasulullah." "Kalau begitu aku berpuasa," kata Rasulullah. Padahal hari sudah siang ketika itu. Dalam waktu yang lain, aku pernah diberi hadiah, ya, oleh seseorang, kata Ibunda Aisyah. Lalu ketika Nabi pulang, lalu aku katakan kepadanya, "Ya Rasulullah,
tadi kita diberi hadiah oleh seseorang. Apa itu kata Rasulullah? Dijawab oleh Ibunda Aisyah, yakni roti. Kalau begitu kata Rasulullah, bawalah makanan itu kepadaku. Lalu dibawa oleh Ibunda Aisyah, lalu dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau memakannya, apa kata beliau? Sebetulnya tadi aku berpuasa. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi. Maka orang yang berpuasa, ya, puasa sunnah ini, dia boleh menyelesaikan puasanya sampai datang waktu berbuka nanti, dan juga boleh membatalkannya. Karena Nabi sendiri pernah melakukannya. Ya. Bahkan dulu para sahabat Nabi juga pernah mengamalkan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Lalu ketika itu Abu Darda membuat makanan untuk sahabatnya ini, yaitu untuk Salman. Lalu ketika dia sudah selesai membuat makanan, lalu ia pun berkata kepada Salman, "Wahai Salman, makanlah." Lalu Salman pun menjawab, "Aku sedang berpuasa." Ya. Lalu Abu Darda mendesaknya untuk makan. Lalu apa katanya? Kata Salman kepada Abu Darda, "Aku tidak akan makan makanan ini kecuali engkau juga, ya, ikut makan bersamaku." Ya. Akhirnya Abu Darda pun ikut makan bersama beliau, yakni bersama Salman Al-Farisi. Ya, lantas Abu Darda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, "Salman berkata benar." Begitu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berniat boleh pada malam hari, boleh juga pada siang hari kalau dia puasa sunnah. Dan bahkan orang yang puasa sunnah ini boleh dia menyempurnakan puasanya nanti sampai datang maghrib, dan boleh juga dia membatalkannya kalau dia suka. Ya, itu tergantung kepada diri mereka masing-masing. Kemudian kalau seorang wanita atau istri ingin mengerjakan puasa sunnah, maka dia harus minta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Namun kalau puasa wajib, dia tidak perlu minta izin kepada suaminya. Ya, yang minta izin itu adalah yang berkaitan dengan puasa sunnah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi, apa kata beliau? La tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'izni. Janganlah seorang wanita berpuasa sementara suaminya ada bersamanya kecuali atas seizinnya. Ya, kalau suami izin untuk mengerjakan puasa sunnah ini, silakan, tidak ada masalah. Ya, kalau suami sudah merelakan, artinya dia ikhlas, tidak dongkol hatinya, ya, atau dia tidak senang kepada kita. Kalau dia tidak senang maka tidak boleh. Tapi kalau dia ikhlas, senang, ada izin, silakan kerjakan. Ya, begitu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ambillah kesempatan amal soleh ini, karena kita telah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh, ya, sehingga setelah selesai Ramadan ini kita masih tetap istiqomah, bisa melanjutkan, ya, dengan ibadah-ibadah sunnah ini. Salah satunya adalah mengerjakan
puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.